Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini membahas tentang Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Apakah boleh orang Kristen merayakan Hari Valentine? Banyak pandangan yang berbeda-beda ya tentang kisah Hari Valentine ini. Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Hari Valentine bukan berasal dari pemahaman Kristen. Hal ini sudah menjadi tradisi khususnya bagi kaum muda-mudi untuk saling mengungkapkan ucapan selamat di Hari Valentine. Hari Valentine selalu dirayakan setiap tanggal 14 Februari sebagai Hari Kasih Sayang. Namun tahukah saudara dari mana istilah Valentine atau nama Valentine itu sendiri? Nama Valentine berasal dari nama seorang santo beragama Katolik Roma, yaitu Santo Valentine yang dihukum mati oleh Kaisar Claudius II dalam pemerintahan Romawi. Pada saat itu terjadi perang dan Kaisar memerintahkan agar diadakan wajib militer dan para pemuda lajang atau yang belum menikah diharuskan untuk bergabung di dalamnya. Tetapi banyak para pria atau pemuda yang tidak mau mengikuti dengan berbagai alasan. Ada yang takut tidak bisa kembali kepada keluarganya. Ada yang tidak suka dengan kekerasan atau perang. Ada juga yang karena belum menikah. Saudara-saudara mendengar itu tentang kisah Valentine ini, ya marahlah Kaisar Claudius II. Dia mengeluarkan suatu perintah untuk melarang tidak boleh melaksanakan pesta pernikahan. Melainkan semua pria harus ikut wajib militer. Sampai satu ketika ada seorang pastor dengan diam-diam menikahkan pasangan muda-mudi. Sampai sakramen pernikahan itu pun menyebar kepada pasangan lain yang juga ingin menikah. Sehingga banyak yang melangsungkan pernikahan secara diam-diam, saudara. Namun hal itu diketahui oleh Kaisar Claudius II. Dan Pastor Valentine ditangkap dan dipenjara. Saat dipenjara banyak orang yang bersimpati kepada Pastor Valentine. Bahkan seorang putri raja turut berkunjung di dalam penjara. Ya, mereka pun saling bercerita, saling bertukar pikiran, saudara. Sampai masyarakat Roma, ya, warga Roma menuntut kebebasan untuk Pastor Valentine ini. Hingga akhirnya Kaisar Claudius menjatuhkan hukuman mati kepada pastor itu. Sehari sebelum kematiannya, saudara, ia menyempatkan diri untuk mengirim surat kepada sang putri dan berterima kasih untuk segala perhatian yang diberikan selama ia di dalam penjara. Dan pesan inilah, saudara, yang menjadi tradisi mengapa Hari Valentine ditetapkan dan dirayakan setiap tanggal 14 Februari sebagai Hari Kasih Sayang. Saudara-saudara, secara singkat, inilah gambaran tentang budaya dirayakannya Hari Valentine. Nah, dan bagaimana seharusnya pandangan Kristen tentang Hari Valentine ini? Sebenarnya Hari Valentine bukan termasuk hari raya Kristen, saudara. Karena Alkitab tidak ada keterangan mengenai hari
Valentine. Tetapi memaknai hari Valentine itu dapat menjadi satu momen untuk umat Kristen, yaitu untuk kita mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Allah yang mengirimkan, yang mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati disalibkan bagi umat manusia yang berdosa. Saudara, jadi orang Kristen dapat memaknai Valentine dengan sikap yang positif. Dengan apa? Dengan mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dan ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9, dikatakan, seperti Bapa mengasihi, yang telah mengasihi aku, yaitu Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Saudara, dalam hal ini orang Kristen diingatkan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus hidup di dalam kasih-Nya itu. Dan hal yang kedua, memaknai Valentine dengan sikap kita mengasihi sesama, saudara. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang mendukung di dalam bagian ini juga tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17, dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi setiap orang, termasuk orang yang membenci ataupun yang memusuhi kita. Karena jika kita saling mengasihi, saudara, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna atas kita. Jadi saudara-saudara, pada dasarnya kita harus saling mengasihi. Karena ini menjadi prinsip kasih di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Oleh karena itu, bagi kaula muda Kristen, dalam merayakan hari Valentine, haruslah berpikiran yang positif. Karena hari kasih sayang bukan hanya untuk orang muda, bukan hanya untuk para remaja, tapi juga untuk semua orang. Baik itu keluarga kita, mereka adalah orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya. Hari kasih sayang itu dilakukan dengan sikap saling membantu keluarga kita di dalam kesusahan, menolong mereka di dalam segala kesulitan, di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Dan bagi remaja dan pemuda, jauhilah segala pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, nggak adanya pertengkaran, perselisihan dengan teman-teman. Jauhi itu semua. Tetapi tetaplah menjaga kekudusan sebagai
anak muda Kristen di masa kini. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan kita dimuliakan. Karena hari kasih sayang dapat kita jadikan satu momen yang spesial untuk kita saling menolong, saling mengasihi, menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Mengasihi semua orang, terutama dengan saudara-saudara seiman kita. Inilah kasih yang nyata, kasih yang terbesar yang ada pada Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Valentine bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan selalu ada dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.